Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Saya percaya bahwa kasih dan perkenanan Tuhan selalu ada bagi hidup kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani Bapak Ibu Saudara. Memberi persembahan merupakan bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita juga menyediakan komunitas bagi generasi muda, yaitu Kids, Teens, Youth, dan Profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat untuk mendapatkan info terkini mengenai kegiatan dan program gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya melalui ibadah pada hari ini saudara diberkati Tuhan. Dimanapun saudara Bapak Ibu berada di rumah-rumah saudara, biarlah hadirat Tuhan memenuhi tempat kita. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kami mau Tuhan memberi yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan kami haus dan lapar akan Engkau, karena kami menginginkan Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Kami datang kepadamu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Allah yang perkasa. Haleluya. Mari katakan bersama-sama dengan iman saudara. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus Tuhan, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Angkat tangan saudara, katakan segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, amin, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Angkat tangan saudara, katakan segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud
di hadapan-Mu, memuji-Mu, amin, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Segala kemuliaan dan hormatannya bagi Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, amin, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Mari angkat tangan saudara, katakan segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang baik, Allah kami yang besar, Allah kami yang hidup. Bersama-sama kita bangkit berdiri, serukan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu.
Tuhan bersama-sama dengan suara yang lantang dan keras. Katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yeah. Adalah baik menceritakan segala kebaikan Tuhan. Adalah baik menceritakan perbuatannya yang baik, yang ajaib. Yeah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan dengan iman saudara. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di dalam saudara. Amin. Yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Engkau Tuhan yang baik selama-lamanya Tuhan. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus yang baik selama-lamanya. Sorakan haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan bisa duduk kembali dalam hadirat-Nya. Kami hidup karena kami percaya. Oleh karena percaya Tuhan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Yang sanggup menolong kami. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku
selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, sebab pengharapan kami selalu ada di dalam. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan saudara, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yang percaya kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian semua, senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah online GB Philadelphia Blessing Family. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi saudara semua. Mari siapkan hati saudara dimanapun Anda berada, dan saya yakin firman Tuhan hari ini akan menjadi rema dan menjadi kekuatan bagi saudara yang mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu sehingga kami bisa melihat penyertaan-Mu yang begitu ajaib, begitu luar biasa, sehingga kami bisa berada di dalam bulan ini, semua karena kebaikan Tuhan dan semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya kesempatan untuk bisa dengar firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang kuat, dan firman yang sanggup mengubahkan dan memulihkan hidup kami semua. Berkati hamba-Mu, berkati umat-Mu, diurapi hamba-Mu juga Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Amin. Baik, saudara sekalian, hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan judul Ubah Cara Pandang tentang Bahagia. Saudara. Ketika Anda di tengah-tengah pergumulan hidup, tantangan hidup, maka Anda bisa menjadi orang tetap berbahagia di dalam Tuhan tentunya.
Mari kita sama-sama ayat firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Kita akan baca sama-sama saudara sekalian. Saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu apa saudara? Menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Wow, ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa sekali. Saya percaya semua kita rindu hidup dalam kebahagiaan tentunya. Yang percaya katakan amin, saudara. Dan saudara kira-kira apa gunanya sih orang memiliki umur yang panjang tapi hidup dalam permusuhan, hidup dalam kebencian, hidup dalam kepahitan, hidup dalam kepedihan dan lain sebagainya. Itu apa saudara sekalian? Pertanyaan yang paling sering ditanya begini adalah, apa sih yang dimaksud dengan kebahagiaan itu? Kalau Anda baca Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya maka bahagia itu adalah begini saudara. Adalah keadaan pikiran atau perasaan senang dan tentram. Artinya bebas dari segala yang menyusahkan. Intinya begini saudara, tidak ada problema, semuanya aman dan nyaman. Jika itu definisinya, pertanyaan saya, mana ada di dunia ini saudara? Jika itu definisinya, maka saudara sekalian tampaknya mustahil untuk bisa orang memiliki kebahagiaan saudara. Beberapa orang juga beranggapan begini saudara. Beberapa orang beranggapan bahwa orang bahagia itu kalau banyak uang. Orang bahagia itu kalau sukses di dalam karir. Orang bahagia itu kalau dia tenar. Bila demikian, maka banyak sekali kita bisa bertanya, betapa banyaknya pengusaha sukses, artis ternama yang begitu banyak followersnya, ternyata saudara tidak bahagia. Bahkan banyak yang mati atau bunuh diri atau overdosis obat dan lain sebagainya saudara sekalian. Kalau dunia, katakan kita bisa berbahagia jika kita tidak ada masalah, tapi justru Alkitab katakan yang firman Tuhan tadi kita baca sama-sama, kita bisa berbahagia ketika ada problem kehidupan pun juga, saudara. Jadi kita pasti belajar bahwa kesulitan ternyata merupakan proses untuk membentuk karakter saya dan saudara. Engkau yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, ternyata saudara, yang penting itu bukan apa yang terjadi dalam hidup kita, tapi respon kita lah terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Sekali lagi saudara, saya ulangi, yang penting bukan terjadi apa yang terjadi dalam hidup kita, tapi reaksi kita, respon kita terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Saya teringat satu kisah, seorang hamba Tuhan bernama Matthew Henry, sekian awal yang lampau. Suatu kali dia mau pergi berbelanja. Dia seorang hamba Tuhan, dia seorang teolog, dia seorang banyak buku-buku tafsiran dia dari Kejadian sampai Wahyu, saudara sekalian. Suatu kali dia mau pergi berbelanja. Ternyata dia kaget karena dia kehilangan dompetnya. Dia yakin tadi dia bawa dompetnya, dia rasa dicopet atau diambil dompetnya, saudara sekalian. Dia pulang dan dia berdoa. Dia memberi respon yang benar. Dia memberi reaksi yang benar dalam kehidupan. Dia bilang sama Tuhan, untung Tuhan, hanya dompet saya yang kecopetan, bukan nyawa saya yang diambil. Kemudian dia berdoa, Tuhan baru sekali ini saya kecopetan. Tidak terus-terusan, saya tetap bersyukur. Kemudian dia bilang, Tuhan, untung saya yang dicopet. Bukan saya yang jadi tukang copetnya, saudara sekalian. Wah, ini luar biasa. Ini kan sebuah pandangan yang luar biasa. Anda lihat di sini bagaimana reaksi kita terhadap masalah kehidupan, itulah yang sangat penting sekali. Pertanyaan yang paling sering begini, bagaimana saya bisa bahagia di tengah pergumulan atau masalah hidup? Saudara, sebelum kita masuk, saya melihat begini, ternyata bahagia itu adalah pilihan hidup saudara dan saya tentunya. Saya akan memberikan beberapa poin bagaimana saya bisa bahagia di tengah pergumulan atau masalah kehidupan. Saudara. Yang pertama kita akan belajar. Yang pertama kita bisa bahagia di tengah pergumulan hidup kalau kita bisa bersyukur dalam kehidupan ini. Saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 18 bilang begini. Mengucap syukurlah dalam apa saudara? Segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam
Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan bilang itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Untuk apa, saudara? Mengucap syukur di dalam segala hal. Artinya, saudara sekalian, kita bisa menerima situasi, kondisi, keadaan yang buruk tanpa Anda kehilangan apa, saudara? Harapan, saudara. Ada banyak hal yang sebenarnya bisa membuat kita bersyukur dalam kehidupan ini. Saya membawa beberapa banyak sekali alasan. Pertama, mungkin kita bisa bersyukur karena kita sudah menerima pengampunan dosa. Yang percaya katakan amin, saudara. Kita tahu orang yang hidupnya dalam dosa, hidupnya gelap. Kita tahu orang yang hidupnya dalam dosa, hidupnya terasa berat. Kita tahu orang yang hidupnya dalam dosa, jalannya pasti menurun. Tapi apa yang terjadi ketika hidup saya dan saudara diampuni oleh Tuhan? Maka hidup kita dari gelap menjadi terang. Wow. Hidup kita yang turun Tuhan angkat jadi naik kembali Tuhan. Jadi naik kembali. Dan hidup kita yang berat jadi ringan. Yang terhimpit jadi lega. Semua karena kita menerima pengampunan dosa. Dan ini bisa membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Apalagi alasannya bisa membuat kita bisa bersyukur? Ya karena kesehatan, saudara. Pernahkah saudara berpikir bahwa berkat besar dalam kehidupan itu adalah salah satunya adalah kesehatan, saudara? Kalau hari ini saudara dengar firman Tuhan, Anda masih bisa berjalan dengan baik, Anda masih bisa menghirup udara segar dengan baik, Anda bisa makan dengan baik, Anda masih bisa menggunakan kedua tangan Anda dengan baik. Bukankah itu berkat yang luar biasa, saudara? Yang percaya katakan amin, saudara. Cobalah sekali-sekali jalan-jalan ke rumah sakit, ya. Maka Anda kalian bisa melihat ada orang yang terawat di ICU dengan berbagai macam-macam penyakit, saudara sekalian. Kapan Anda bisa menghargai betapa berharganya kesehatan? Ketika kita sakit, saudara. Jadi itu sebenarnya kita bersyukur kalau Anda hari ini masih sehat. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya saya memberi pesan pada orang-orang yang terdekat Anda yang masih sehat. Disayangi, saudara. Jangan suka dimarah-marahin. Mungkin saudara seorang suami jangan suka memarah-marahi istrinya. Ya, ketika mereka masih sehat pun juga sekarang bersyukur semuanya. Atau orang tua kita yang masih hidup, orang tua Anda pun yang masih hidup, harus juga disayangi, saudara sekalian, ketika mereka masih ada di dunia ini. Alasan apa lagi yang bisa membuat kita bersyukur, saudara? Banyak. Saya melihat ada saudara yang berikutnya adalah ketika kita kekuatan dalam menghadapi masalah kehidupan. Kita tahu semua, saudara, manusia itu hidup ini ada banyak pressure, tekanan, saudara. Baik dari atas, mungkin pimpinan, atasan, baik dari samping, tekanan sesama teman, peer pressure, ataupun mungkin dari bawah, mungkin ada bawahan dan sebagainya, saudara. Dan saudara, kita harus menang, saudara. Kuat di sini. Ada banyak orang yang kalau mendapatkan tekanan, beban, persoalan hidup, larinya bukan kepada Tuhan, tapi larinya ke dunia gemerlap atau dugem dikenal. Lari ke obat-obatan, narkoba, yang malah membuat hidup mereka tambah hancur, saudara. Bukan tambah lebih baik, tapi membuat hidup mereka tambah hancur, saudara. Tapi hari ini, saudara, kalau saudara dengar firman Tuhan, Anda masih bisa berdiri, dan Anda masih bisa memuji Tuhan. Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan dan kita patut bersyukur. Engkau yang percaya katakan amin. Anda pernah mungkin dengar Whitney Houston, seorang artis yang sangat terkenal, Robbie Williams. Sayang sekali mereka mati, ya ada yang bunuh diri, overdosis obat, dan lain sebagainya. Hari-hari ini kita pun dikejutkan beberapa bulan yang lalu, 2 remaja di Tanah Toraja ditemukan tewas, bunuh diri, saudara. Dan mereka meninggalkan surat wasiat. Satu karena pacaran, yang laki meninggal, yang berikutnya wanitanya ikut juga meninggal dunia. Ada lagi seorang remaja di Pasale, ya, ditemukan juga tewas gantung diri, saudara sekalian. Dan dia juga meninggal surat wasiat kepada kedua orang tuanya. Waktu saya membaca surat wasiatnya itu sangat merenyuhkan hati kita sebagai orang tua. Dia sempat memuji orang tuanya. Dia katakan terima kasih, saya bangga sebagai punya bapak dan mama yang seperti kalian. Anda the best apa semua. Tapi di kalimat terakhir inilah yang menimbulkan pertanyaan yang sangat luar biasa sekali untuk kita semuanya. Dia mengatakan saya minta maaf karena tidak bisa memenuhi harapan kedua, harapan kalian. Dan dia mengakhiri hidupnya, saudara. Sedih sekali, saudara sekalian. Ini menjadi awasan bagi saudara semua untuk orang-orang tua juga.
Tapi hari ini kalau kau dengar firman Tuhan, engkau masih bisa kuat berdiri hari ini. Itulah alasan kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Engkau yang percaya katakan amin. Alasan berikutnya kita bisa bersyukur adalah kemajuan dan keberhasilan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Saudara. Dulu mungkin saudara cuma pakai mungkin jalan kaki, pergi ke satu tempat, Anda tidak punya apa-apa. Tapi sekarang Anda sudah punya sepeda, ya bersyukur. Atau dulu Anda cuma pakai sepeda biasa, sekarang Anda bisa naik motor. Bersyukur. Saudara. Dulu Anda mungkin naik motor, sekarang Anda bisa naik mobil. Bersyukur saudara sekalian. Atau dulu Anda pakai mobil yang sangat biasa, sederhana sekali. Sekarang Anda bisa pakai mobil mewah dan lain sebagainya. Semestinya itulah kita patut bersyukur dalam kehidupan ini. Engkau yang percaya, katakan amin saudara. Yang berikutnya, alasan dalam hidup kita untuk kita bisa bersyukur adalah apa saudara? Perubahan dalam karakter kita. Mungkin kalau saya tanya, siapa di sini istri yang bisa mengubah suaminya yang jahat? Bisa Pak, nanti saya strong dia. Ya enggak, nanti mati sudah. Siapa yang bisa di sini yang bisa rubah karakter anak Anda yang mungkin kurang ajar saudara sekalian? Siapa yang bisa rubah karakter saya dan saudara? Nggak ada yang bisa. Kecuali Roh Kudus dan firman Tuhan. Engkau yang percaya katakan, karena itu kita diubahkan dari dalam keluar saudara. Sekarang mungkin Anda lihat, sekarang siapa di sini yang lagi berdoa untuk anaknya sudah dewasa, untuk calon mantu. Sekarang siapa yang calon mantu, siapa di sini yang mau calon mantu laki, yang kaya tapi pelitnya minta ampun. Nggak ada yang mau pasti. Siapa yang mantunya laki yang ganteng, tapi kasar. Playboy. Ada yang mau di sini? Nggak ada yang mau pasti. Atau Anda mungkin mau calon mantu perempuan, cantik, kaya, tapi suka selingkuh. Ada yang mau? Saya yakin gak ada yang mau. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang kesetiaan. Kalau bicara tentang kesetiaan, ini berbicara tentang apa? Karakter, saudara sekalian. Siapa di sini yang lahir karakternya sudah langsung sempurna, langsung kayak malaikat? Ada? Gak ada, saudara. Kita dulu ini mungkin egois, mungkin kita agak kasar. Wah, tapi gimana kita lihat? Hari ini hidup kita diubahkan. Kita bersyukur Anda sekarang menjadi orang yang murah hati. Itu perubahan karakter. Kita patut apa? Bersyukur kepada Tuhan saudara sekalian. Ini yang pertama. Kita bersyukur dalam kehidupan ini. Kalau kita mau bahagia dalam kehidupan kita, bisa belajar untuk mengucap syukur dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa bahagia di tengah pergumulan atau masalah? Bila kita bisa apa? Mencukupkan diri. Boleh katakan sama-sama mencukupkan diri. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan. Filipi 4 ayat 11 firman Tuhan katakan begini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar apa? Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ada pasangan suami istri yang gajinya 7-8 juta per bulan. Tapi mereka cukup dalam kehidupan mengelola keuangan mereka, keluarga mereka. Tapi ada suami istri gajinya yang 25 juta per bulan. Tapi gak cukup-cukup saudara. Ya, kenapa saudara? Karena mereka tidak tahu belajar untuk mencukupkan dirinya. Mereka tidak tahu membedakan mana kebutuhan mereka, mana keinginan mereka ketika mereka berbelanja. Bagaimana mereka hidup menurut standar kehidupan orang yang lebih di atas dia mungkin. Ada banyak faktor tentunya yang saya bisa jelaskan. Saudara sekalian, seseorang akan bisa mengucap syukur baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Kenapa? Karena ia merasa cukup dalam kehidupan dia. Rasa cukup tidak bisa muncul hanya karena seseorang memiliki banyak uang. Tidak, saudara. Tidak otomatis. Bahkan orang yang telah menjadi miliarder pun juga bisa merasa tidak cukup dalam kehidupannya. Kita bisa berbahagia dalam kehidupan ini bila kita, saudara sekalian, bisa belajar rasa puas dan belajar untuk mencukupkan diri dalam kehidupan ini, saudara. That's why, itulah sebabnya saudara yang mendengar firman Tuhan. Jangan suka membandingkan diri Anda dengan kehidupan orang lain. Amin, saudara. Tiap-tiap orang punya berkatnya yang berbeda-beda, saudara sekalian. Mungkin saudara sekarang lagi olahraga goes, naik sepeda. Kalau ada temanmu yang bisa Anda punya kesempatan, punya kendaraan atau punya sepeda yang harganya ratusan juta, nggak apa-apa, saudara. Anda mungkin cuma pakai sepeda yang 10 juta, nggak ada masalah. Anda bisa berbahagia dengan sepeda itu, saudara. Nggak perlu banding-bandingkan. Anda harus paksakan diri untuk beli dengan harga demikian juga. Tidak perlu, saudara.
Anda tahu ini, Anda bisa lihat slide ini. Amazon.com, Jeff Bezos ketika memulai usahanya tahun 94, kantornya hanya begitu kecil sekali. Hanya kecil, 1 meja. Ya, tapi Anda lihat ketika di tahun 2019, berapa puluh tahun kemudian, kantornya super megah, super besar sekali, dan begitu luar biasa sekali. Tidak apa, saudara. Kita nggak perlu membandingkan proses kita yang masih di level 1 dengan orang yang sudah mencapai di level 10. Nggak perlu, saudara. Saya mau sampaikan, semua orang atau semua kita memiliki waktu sukses masing-masing. Engkau yang percaya katakan amin. Demikian juga kita sebagai orang tua. Jangan kita suka membanding-bandingkan kepada anak kita. Jangan pernah banding-bandingkan anak kita dengan saudara-saudaranya atau dengan orang lain. Kamu itu ya tidak mau belajar seperti koko kamu, kakak kamu. Dia lebih pintar loh, ranking. Nggak perlu, saudara. Kamu tidak sama cece kamu, kakak perempuan kamu. Selalu, atau kamu tidak sama seperti adik kamu. Dan bagian ada banyak orang tua yang sering menyampaikan, membandingkan satu A dan satu B. Kita harus percaya begini. Setiap anak kita itu unik, saudara. Kita harus percaya setiap anak punya kecerdasan yang berbeda-beda. Kalau kita belajar tentang multiple intelligences, kecerdasan yang begitu majemuk sekali, maka kita yakin setiap anak kita punya talenta, bakat dalam kehidupan mereka masing-masing. Engkau yang percaya katakan amin, saudara. Apa sih efeknya apabila kita orang tua yang sering sekali membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lain? Saya mau sampaikan, saudara, anak itu akan, efeknya apa? Efek negatif akan muncul. Anak itu akan meragukan dirinya sendiri. Anak itu akan merasa cemburu dalam hidupnya. Dia akan sering berpikiran negatif, dan dia tidak mampu, tidak bisa, dan sebagainya. Dan hubungan pasti orang tua dengan anak jadi apa? Renggang pasti, saudara. Dan anak itu akan menjadi stres pasti dalam kehidupan. Dan anak ini akan memunculkan persaingan yang tidak sehat di antara saudara bersaudara, saudara. Dengan orang lain juga. Dan tentu itu akan mengganggu fokus belajar daripada anak-anak kita. Dan ini akan menghambat talenta yang dia punyai, yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan mereka. Kita berdoa untuk semuanya agar kita orang tua menjadi orang tua yang bijaksana. Amin, saudara. Yang berikutnya, bagaimana saya bisa bahagia di tengah pergumulan masalah hidup adalah bila kita bisa belajar untuk mengampuni, saudara. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada keluarga yang sempurna, tapi kita percaya kita selalu mempunyai ruang untuk kita bisa memberikan pengampunan kapanpun itu diminta atau orang lain ketika melakukan kesalahan. Karena kita tahu orang yang menyimpan dendam pasti tidak bahagia. Karena kenapa? Makanya tidak enak, tidurnya tidak nyenyak, mandinya pun tidak segar. Amin, saudara. Orang yang bisa mengampuni, saya yakin tidak ada ganjalan di hati pasti. Dia akan merasa apa? Plong. Ketemu orang, apa kabar? Puji Tuhan. Kadang-kadang kita ini berpikir begini, saudara. Kalau kita tidak mengampuni, kita sedang menghukum orang tersebut, saudara. Salah, itu keliru. Kebenarannya adalah Anda yang menghukum diri Anda sendiri. Karena Anda tetap tinggal dalam kemarahan, dalam kepahitan, dalam kebencian. Anda yang menghukum diri Anda sendiri. Ibaratnya Anda yang sedang minum racun, tapi Anda berharap orang lain yang mati, saudara. Salah, saudara. Mazmur 32 ayat 1 bilang begini. Ini kita coba belajar lihat sama-sama firman Tuhan. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni apa, saudara? Pelanggarannya. Yang dosanya apa? Ditutupi. Kalau Anda baca Matius 6 ayat 12, 14 sampai 15. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Firman Tuhan jelas mengatakan kita menjadi orang berbahagia karena kita sudah diampuni dosa kita. Dan Tuhan bilang, engkau menjadi berbahagia kalau kau juga mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Yang percaya katakan amin, saudara. Saudara, saya mau sampaikan ini penting sekali. Jangan memiliki mentalitas korban. Apalagi ini Pak Rudi. Apa itu mentalitas korban? Mentalitas korban adalah sikap seseorang yang sering sekali menyalahkan faktor di luar dirinya atas apa yang ia alami. Dia sering sekali menyalahkan kondisi, situasi, orang lain, dan lain sebagainya.
Padahal kalau kita belajar, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah karena keputusan-keputusan yang kita buat sebelumnya. Amin, saudara sekalian. Saya mau kasih contoh orang yang punya mentalitas korban. Saya pakai narkoba karena papa dan mama saya bercerai. Siapa yang disalahkan? Papa mamanya. Dia bilang lagi, saya mundur dari pelayanan karena ada orang yang membocorkan cerita saya ke pemimpin. Jadi orang lain disalahkan. Saya selingkuh sebab pasanganku tidak perhatian padaku. Siapa yang disalahkan? Pasangannya. Padahal dianya yang genit. Benar, saudara? Saya tidak bisa mengampuni karena dianya yang belum berubah. Dianya yang tidak minta maaf sama saya. Wah, siapa yang disalahkan? Orang lain, saudara. Ini mentalitas korban. Kita nggak mau punya mentalitas korban, saudara. Anak Tuhan seharusnya memiliki mentalitas pemenang. Yang percaya katakan amin. Apa itu mentalitas pemenang? Dia akan selalu mengintrospeksi diri. Bisa jadi saya yang salah ini. Amin, saudara. Orang yang punya mentalitas pemenang, dia akan melihat masalah sebagai tantangan yang dapat mereka atasi pasti bersama dengan Tuhan. Orang yang memiliki mentalitas pemenang adalah punya pemikiran yang positif. Dan punya hati yang luas. Yang percaya katakan amin, saudara sekalian. Yang terakhir, saudara. Bagaimana saya bisa membahagia di tengah pergumulan atau masalah hidup? Yaitu bila kita bisa mengenal Tuhan. Wow. Kita lihat sama-sama ayat yang luar biasa. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan katakan demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Wow. Luar biasa, saudara sekalian, ayat firman Tuhan ini, saudara. Jadi, kalau kita baca baik-baik firman Tuhan katakan jadi orang yang berbahagia, bukan orang yang karena mengenal presiden. Kalaupun saudara kenal presiden, puji Tuhan, itu tidak ada masalah. Wah, itu luar biasa. Atau mengenal konglomerat, orang super kaya raya. Puji Tuhan kalau Anda kenal, atau Anda punya keluarga. Atau mungkin kenal Kapolri, Kapolda. Puji Tuhan, tidak ada yang salah untuk hal tersebut. Tapi jangan mengandalkan orang tersebut. Kita berbahagia karena kita mengenal Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Engkau yang percaya, katakan amin, saudara sekalian. Saya percaya begini, saudara. Kalau kita mengenal Tuhan, maka kita pasti memiliki hidup yang kekal. Kalau Anda percaya kepada Yesus Kristus, ada kepastian, keselamatan dalam kehidupan. Amin, saudara. Dan saya yakin kalau saudara sudah menerima keselamatan dalam kehidupan saudara, maka Anda tidak mau sendirian untuk menerima keselamatan. Anda mau mengajak keluarga saudara, anak saudara untuk mengenal Kristus. Anda akan bersaksi kepada papa mama saudara untuk mereka bisa kenal Yesus dalam kehidupan mereka. Apa yang percaya katakan amin, saudara. Kalau kita mengenal Tuhan, saya percaya akan terjadi yang namanya perubahan hidup, saudara. Orang bisa melihat, wow, si Rudi Tankoma, wow, si A benar-benar berubah hidupnya, tahu. Dulunya kasar, sekarang Anda menjadi orang yang lemah lembut. Dulunya suka menggunakan kata-kata kotor, binatang dan sebagainya. Sekarang Anda menggunakan kata-kata berkat dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya kalau orang mengenal Tuhan, itu akan mengalami pemulihan dalam kehidupannya. Dari hidupnya yang hancur, Tuhan pulihkan, Tuhan angkat kembali dalam kehidupannya. Dan hidupnya pasti akan menjadi hidup yang berarti. Dari hidup yang sia-sia, menjadi hidup yang berarti, bermakna, berdampak bagi banyak orang. Doa saya, Anda pun juga semua yang dengar firman Tuhan, hidupmu menjadi berdampak, berarti bagi banyak orang. Kenapa? Karena kau mengenal Tuhan dalam hidupmu. Itu sebabnya kita bersyukur sekali hari ini kau bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau menjadi orang yang berbahagia dalam kehidupan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Tapi biar kita semua hari ini bagaimana kita bisa bahagia di tengah-tengah pergumulan hidup. Yaitu pertama kita belajar bisa bersyukur dalam kehidupan. Kita bisa mencukupkan diri dalam hidup ini.
kita bisa belajar mengampuni dalam kehidupan ini, dan kita bisa mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, kita sembahyang bersama-sama. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, tapi kami diingatkan kembali dalam kehidupan ini. Ketika ada tantangan, masalah dalam kehidupan kami, kami diajarkan Tuhan untuk kami tidak bisa tetap bersyukur dalam kehidupan ini. Ada begitu banyak alasan yang kami bisa bersyukur dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bisa belajar juga untuk bisa mencukupkan diri dalam kehidupan kami. Kami bisa melepaskan pengampunan dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan terutama Tuhan, kami bisa mengenal Engkau, pribadi-Mu yang ajaib, pribadi-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk hari ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba percaya firman ini menjadi rema bagi setiap orang yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadi dalam kehidupan kami. Segala berkat yang terbaik turun atas semua kehidupan anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi berkat, menjadi rema dalam kehidupan kita, mari saja kita nyanyikan pujian ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menenapi janji-janji-Mu. Sekali lagi, mari kita angkat dengan iman, katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Katakan haleluya. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk setiap janji firman yang boleh kami dengarkan lewat kebenaran firman hari ini. Kami percaya Engkau tidak pernah gagal untuk menempatinya. Kami percaya kami akan bisa menikmati semua janji Tuhan, karena kami belajar percaya kepada Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Terus Kau pakai, Engkau urapi Tuhan untuk menjadi alat menyampaikan kebenaran firman untuk bisa menjadi berkat lebih lagi bagi banyak jiwa-jiwa. Memberkati juga semua yang melayani hari ini dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Memberkati juga semua jemaat Tuhan dengan kekuatan, dengan kesehatan, damai, sejahtera, sukacita. Keuangan pekerjaan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Seluruh persembahan hari ini diberkati. Persepuluhan misi, pembangunan ucapan syukur, pelayanan diakonia sosial diberkati oleh Tuhan. Terima kasih.
Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.